Gerak Merdeka Belajar. Jumpa lagi bersama saya, Ayu Sri Wahyudi, saya dari SMP PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan tugas aksi nyata di modul 2.2, yaitu tentang kompetensi sosial emosional. Berikut adalah video tentang kegiatan belajar saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting bersama kelas 9E pada mata pelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran kalian pagi ini yang sudah siap untuk mengikuti pelajaran Ibu. Sebelumnya mari kita ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Oke, anak-anak, sesuai jadwal yang sudah Ibu bagikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang ion. Jadi sebelumnya Ibu sudah mengingatkan kalian untuk menyiapkan di sekitar kalian, di tempat belajar kalian di rumah, botol kemasan untuk minuman isotonik. Nah, tapi sebelum mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ada berapa nih siswa yang sudah hadir? 13 orang ya. Oke, 13 siswa yang sudah hadir. Kemudian berikan kegiatan belajar yang pertama kita akan melakukan pembukaan seperti ini. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi bahan diskusi yang sudah Ibu bagikan kemarin di grup. Kemudian nanti melakukan refleksi. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan lagi untuk kesepakatan kelasnya. Jadi selama proses belajar kita, yang pertama saling menghargai ya. Jadi nanti kalau ada temannya yang berpendapat atau berbeda pendapat, kalian harus menghargai. Kemudian nanti kalau ada temannya yang berbicara, satu bicara, yang lain mendengarkan. Kemudian tepat waktu dan aktif dalam diskusi. Bisa dipahami? Oke, boleh dibuka kok mikrofonnya. Santai aja. Nah, sekarang kita mulai dengan pembukaan. Nah, sekarang kegiatannya Ibu ingin melakukan sedikit penyegaran di pagi hari. Nah, sekarang kalian lihat di menu chat, Ibu bagikan linknya. Ibu ingin menanyakan gimana kabar kalian pagi ini, perasaan kalian gimana. Oke, bisa diklik ya menti.com ya. Lihat di menu, mau share screen. Oke, coba dijawab. Apa soal yang muncul di sana? Oh ya, oke, sudah ada yang mulai menjawab. Jadi Ibu ingin menanyakan perasaan. Hari ini saya merasa gimana? Oh, segar dan biasa. Oke. Segar ya. Ini kan terus bersemangat. Kalau di pagi hari merasa bosan, nanti seharian nanti bosan terus. Ada lagi? Silahkan diisi komentarnya pendapat kalian atau perasaan kalian hari ini. Oh, menyenangkan. Ya. Oke, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan ya buat kita semua. Ada yang menjawab enggak gimana-gimana, Bu. Oke, berarti biasa aja. Biasa aja, seperti biasa gitu ya. Oke. Oke, Ibu doakan semua dalam keadaan sehat dan kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, ada baiknya kita berdoa dulu deh. Yang masih ngantuk, yang bosen, biar lebih semangat dan bisa kita ikuti pelajaran hari ini dengan baik. Oke, sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa sejenak, menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu share materi. Oke, tadi kita sudah melakukan pembukaan. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan pelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran hari ini jadi adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan ion dengan benar. Jadi, nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, yang sudah dibentuk kemarin. Kemudian mendiskusikan topik-topik yang sudah Ibu bagikan. Ya.
Nah, ini topik yang kalian diskusikan dalam kelompok kalian nanti. Tapi sebelum diskusi kelompok dimulai, Ibu ingin tahu, coba yang sudah mendamping atau membawa botol minumannya. Ayo, siapa yang sudah bawa? Saya, Bu. Oke, siapa itu, Nak? Coba disampaikan namanya tuh yang tadi. Gayatri, Bu. Oh ya, oke, Gayatri. Sudah bawa botol minuman apa? Pokari. Pokari. Oke. Kenapa bawanya Pokari? Karena apa? Biasanya di iklan tuh dibilangnya minuman berion. Oh iya, di iklannya dikatakan itu sebagai minuman yang berion. Oke, oke. Yang lain, ada yang bawa botol selain Pokari? Saya, Bu. Siapa? Yuda ya? Yuda bawa botol minuman apa? Saya, Bu. Maison, Bu. Maison. Maison tuh minuman apa? Di Minuman berion katanya, Bu. Oke, Saya lihat di iklan. di iklan di TV juga dikatakan sebagai minuman berion. Nah, oke, tadi Pokari, Maison. Ada lagi botol yang lain? Merek yang lain? Berarti adanya botol Pokari sama Maison ya di kalian ya, di kelompok kalian ya. Oke. Nah, seperti topik tadi bahwa kita akan membahas atau menyelidiki proses pembentukan ion, dan kita bisa melakukannya dengan menggunakan botol minum yang kalian bawa tadi. Jadi sesuai pendapat kalian tadi hipotesisnya bahwa dikatakan minuman-minuman tersebut mengandung ion. Nah, gimana sih proses pembentuknya kok bisa terbentuk ion? Tapi sebelumnya ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang atom? Atom? Ada yang masih ingat definisinya atom? Atom itu apa? Sefira? Atom itu? Atom itu di dalamnya ada muatan apa atau partikel apa? Masih ingat? Ada proton, lagi? Elektron dan neutron. Iya, benar. Ada proton, elektron, dan neutron. Proton itu bermuatan positif. Positif. Ya, kalau elektron bermuatan Negatif. negatif. Kalau neutron? Netral. Ya, netral, tidak bermuatan. Oke. Yang kalian temui boleh didiskusikan. Oke? Nih. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Gimana? Sudah? Pepita kelompok berapa, Pepita? Pepita kelompok? Kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3 Pepita udah dapat jenis-jenis ionnya kan? Udah? Udah nyari? Misalkan ion positif, ion negatif itu contohnya apa kayak gitu. Ya, kan ada di minuman isotoniknya itu dicek ya. Oke. Yang lain juga boleh ikut mencari. Jadi dicari di situ, lihat di kemasannya itu. Ingat, kalau dia bermuatan positif berarti itu namanya ion positif. Kalau dia bermuatan negatif namanya ion negatif. Nah, oke, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 sudah? Ya. Silakan disampaikan pendapatnya. Yang lain mendengarkan ya. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol, atau jumlah total elektron tidak sama dengan jumlah total proton. Tabu. Oke. Itu pendapat dari kelompok 1 tentang ion. Ada yang ingin menanyakan atau menambahkan, menanggapi dari kelompok lain? Ada yang punya pendapat berbeda? Kelompok lain? Ada yang sudah dapat baca? Mungkin Dita, apa itu ion?
Sama nggak pendapatnya sama Arya Palagita? Tidak, Bu. Ion Ya. merupakan sekumpulan atom yang bermuatan listrik. Oke, kalau menurut kita, ion merupakan kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ada lagi yang berbeda pendapat proses pembentukan ion. Kelompok 3 juga sudah menyebutkan jenis-jenis ionnya, dan kelompok 4 sudah mampu menjelaskan peranan. Apa itu peranan dari ion tersebut? Nah, jadi secara umum, oke, kita ringkas. Kelihatan di layar ya. Nah, ion. Jadi, Ibu review lagi. Ibu tegaskan, ion adalah atom atau gugusan atom yang bermuatan listrik. Ion terdiri atas kation dan anion. Kation itulah ion yang bermuatan positif. Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Sebuah atom dikatakan netral jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau atom itu sekarang dia kelebihan elektron atau kekurangan elektron, maka dia akan disebut sebagai ion. Nah, contohnya proses pembentukannya seperti tadi. Kalau ion positif, contohnya misalkan Na+. Jadi di minuman kemasan itu, di Pocari Sweat atau di Maison tuh ada nggak simbolnya Na+? Ada, Bu. Ada. Berarti kalau Na+ itu termasuk ke dalam jenis ion positif atau namanya kation. Ada nggak Cl-? Ada ya. Ada. Ya, Cl- itu berarti contoh ion negatif. Jadi kalau kalian mengkonsumsi minuman itu, berarti kalian mengkonsumsi minuman yang mengandung ion. Nah, kenapa minuman yang mengandung ion? Seperti yang dijelaskan Rindra tadi dari kelompok 4. Itu untuk misalkan menggantikan cairan tubuh atau mempercepat penyaluran rangsangan atau sistem saraf kayak gitu. Atau juga membantu proses penyembuhan luka. Bisa dipahami untuk konsep ionnya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak ion-ion lain lagi di minuman itu? Yang sudah bawa minumannya, ayo. Sitrat sama laktat itu, Bu. Nah, sitrat itu min ya. Sitrat min. Itu rasanya asin atau asam. Jadi kalau kalian minuman isotonik itu minum Pocari kan rasanya agak-agak asam gitu ya. Plus ada Na dan Cl. Kalau dia jadi di dalam minuman itu dia berikatan menjadi NaCl. NaCl itu nama lain dari apa? Senyawa apa? Garam. Ya kan? Garam. Jadi berasa asin nggak minumannya itu dikit-dikit? Ada asinnya, ada manisnya, ada asamnya. Ya, sama kayak Oralit tuh, ada garamnya. Jadi NaCl itu dia membentuk zat garam gitu. Oke, jadi untuk sesi pembelajaran ini kita sudah belajar tentang ion, tentang bagaimana dia proses terbentuknya ion dan jenis-jenis ion, ya. Nah, sekarang Ibu ingin sebelum Ibu tutup mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi? Tidak? Tidak? Oke, kalau gitu kalian tadi sudah bekerja dalam kelompok. Ibu ingin kalian melakukan refleksi. Tadi setelah belajar hari ini, apa yang kalian dapatkan, bagaimana bekerja dalam kelompok melalui link. Kalau nggak cukup di sini, Ibu akan share melalui ini ya, Google, di menu grupnya, di grupnya. Bisa? Oke. Oke, sebagai akhir kata, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan tutup sesi pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian hari ini dan selamat beristirahat. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah video pembelajaran saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan menerapkan teknik kompetensi sosial emosional. Semoga dengan video tersebut bisa memberikan gambaran tentang bagaimana menerapkan kompetensi sosial emosional, khususnya kompetensi kesadaran diri dan kesadaran sosial selama pembelajaran secara daring. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran tersebut. Yang pertama, tentang perasaan saya dalam membuat perencanaan. Jadi dalam
proses pembuatan perencanaan tersebut, saya merasa sangat bersemangat karena saya akan menerapkan teknik-teknik baru yang saya dapatkan melalui pendidikan guru penggerak. Misalkan dalam RPP tersebut, saya menerapkan teknik kompetensi kesadaran diri dengan memeriksa perasaan. Jadi melalui aplikasi Mentimeter, saya meminta siswa menyatakan perasaannya hari itu. Misalkan hari ini saya merasa, nah di situ siswa bisa mengisi jawabannya yang akan muncul langsung pada tampilan Zoom-nya. Jadi mereka menyatakan ada yang senang, bersemangat, bahagia, ada juga yang merasa bosan, ada yang merasa mengantuk seperti itu. Nah, dengan menyatakan perasaan itu, saya menekankan untuk mereka lebih mengenal dirinya, mengetahui kondisinya saat itu, sehingga bisa memberikan motivasi. Jadi yang merasa mengantuk, yang bosan, itu akan memotivasi diri untuk mengikuti pelajaran hari itu. Jadi kalau misalkan di pagi hari dimulai dengan semangat, maka selama 1 hari itu dia akan penuh dengan semangat. Kemudian, pada proses pembelajaran, saya juga merasa senang karena siswa saya aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian saya juga merasa empati, jadi empati terhadap beberapa siswa yang masih kurang aktif. Jadi dalam kelompok tersebut ada beberapa siswa yang masih malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya. Nah, disinilah peranan seorang guru dalam memfasilitasi untuk bagaimana membuat interaksi walaupun secara daring, tapi interaksi tersebut dapat berlangsung. Melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba menggunakan teknik diferensiasi proses, yaitu mengunjungi secara online siswa-siswa yang mengalami kesulitan dan masih belum aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya membuat grup atau semacam learning center yang diperuntukkan bagi siswa yang kemampuan belajarnya masih kurang atau cukup. Nah, dari grup tersebut mereka bisa mendiskusikan apa yang mereka belum pahami, konsep mana yang belum mereka pahami. Jadi mungkin melalui tulisan atau ketikan mereka bisa mengungkapkan daripada secara langsung. Nah, di situ saya memotivasi mereka untuk berani atau menggunakan ide mereka agar mereka lebih percaya diri. Jadi karena dengan kepercayaan diri mereka akan mampu atau lebih mudah dalam memproses sebuah informasi. Nah, sebagai seorang guru, saya mendekati mereka dengan berbagai teknik sesuai dengan kondisi anak-anak tersebut. Jadi yang memang malu untuk berbicara, ya saya dekatkan melalui WA group seperti itu. Yang memang sudah aktif, yang sudah terbiasa untuk kegiatan diskusi, saya lakukan dengan memotivasi mereka untuk mencari referensi baru atau contoh-contoh baru yang lebih menantang agar mereka lebih meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep yang saya jelaskan. Kemudian setelah mereka mendiskusikan, mereka mempresentasikan. Nah, di sini dalam proses presentasi ini saya selalu mengingatkan mereka untuk melakukan kesadaran sosial. Salah satunya adalah mau mendengar pendapat teman. Jadi ketika ada siswa yang berbicara, yang lain harus mendengarkan. Nah, di sini juga kan akan menimbulkan empati atau kepedulian kepada teman-temannya. Jadi bagaimana kalau kita ada di posisi itu? Jadi kalau ada teman yang berbicara terus kita ribut, bagaimana perasaan kita? Nah, saya ingatkan mereka untuk melakukan kompetensi kesadaran sosial. Di akhir pembelajaran, sebelum pelajaran ditutup, saya juga mengajak mereka untuk melakukan refleksi diri terhadap kegiatan kelompok yang sudah mereka lakukan. Jadi, apakah tadi itu, misalkan saya sudah mendengarkan pendapat teman, nanti mereka bisa memilih apakah sering, selalu, sering, belum, atau tidak, seperti itu. Dan juga tentang perasaan mereka. Jadi, hari ini setelah mengikuti pelajaran ini, pikiran saya terasa gimana? Apakah letih, bersemangat, senang, atau bosan? Kemudian fisik saya merasa bagaimana? Dan itu dia tujuannya untuk merasakan, menimbulkan kesadaran diri. Kesadaran pada proses berkelompok, saya mengharapkan mereka memiliki kesadaran sosial. Jadi dalam proses pembelajaran tadi, saya menerapkan 2 kompetensi, yaitu kesadaran diri dan kesadaran sosial. Yang didapat dalam penerapan
kompetensi sosial emosional yang saya lakukan secara daring di kelas 9D, saya lebih dapat memahami posisi siswa, saya lebih mengenal siswa secara emosional, dan mungkin saya bisa berlatih lebih mengelola emosi, melakukan kesadaran emosional, dan melakukannya dengan kesadaran penuh. Saya juga berlatih untuk menggunakan beberapa teknik yang berbeda dalam penerapan kesadaran emosional dan sosial, di mana dalam kegiatan di kelas secara daring memang akan lebih banyak menguras tenaga, apalagi untuk mengelola kelas yang jumlahnya lebih besar. Nah, di sini perlu pengelolaan emosi yang harus stabil dari seorang guru agar mampu mengenali emosi masing-masing siswa, karena kita tahu bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Setiap siswa juga memiliki kemampuan penyerapan informasi yang berbeda. Selanjutnya, hal yang ingin saya perbaiki dari proses kegiatan belajar ini, yang pertama, saya akan memperbaiki pengelolaan waktu. Jadi dalam pembelajaran sebelumnya saya merasa waktunya sangat mepet, jadi mungkin karena memang saya belum terbiasa menggunakan teknik ini dalam dalam Zoom meeting, jadi perlu pengelolaan waktu yang lebih efektif agar tidak kekurangan waktu. Kemudian juga saya harus lebih mengelola emosi saya ketika menghadapi siswa yang memiliki kebutuhan belajar dan penyerapan informasi yang kurang. Jadi mungkin lebih banyak saya perlu melakukan pengelolaan emosi dan meningkatkan kesadaran sosial saya, termasuk dalam berempati kepada siswa. Jadi kita harus memahami ada 2-3 orang siswa yang kurang aktif. Itu mungkin karena mereka juga belum terbiasa menggunakan teknik ini, belum terbiasa dalam kondisi daring menerapkan kesadaran sosial atau kesadaran diri dalam proses pembelajaran. Baik, demikian kegiatan aksi nyata penerapan kompetensi sosial emosional yang saya lakukan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan bisa saya terapkan untuk meningkatkan proses pembelajaran dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.